Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Agustin Marsanto. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 1119-2000 ingin menjelaskan tentang apa itu marketing. Pertama-tama, pelajari dasar-dasarnya dulu yuk. Marketing adalah proses pengenalan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang disarankan oleh konsumen. Perkembangan dunia bisnis membuat proses marketing ikut berkembang. Salah satu bukti perkembangannya adalah kemunculan marketing online, yang bisa diartikan sebagai usaha perkenalan produk atau jasa lewat internet. Dulu pemasaran hanya terbatas pada bentuk fisik seperti papan reklam atau billboard, pamflet, hingga spanduk. Namun, sekarang sudah mulai menambah dunia digital seperti di sosial media, online advertising, dan lainnya. Apa itu marketing? Menurut Caroline Frosey dari HubSpot, marketing atau pemasaran adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan yang ideal. Definisi dari pemasaran yang sangat luas menjelaskan bagaimana proses di dalam marketing itu sendiri. Pemasaran bahkan dimulai dari proses perkembangan produk, metode distribusi yang akan dilakukan, produk penjualan, produk atau jasa, dan periklanan. Perkembangan teknologi membuat definisi pemasaran meluas. Saat ini ada dua jenis pemasaran, online dan offline. Dua konsep ini dipisahkan oleh mediumnya, di mana online menggunakan internet sementara offline tidak. Mengapa marketing penting? Dalam sebuah bisnis pemasaran memiliki banyak fungsi. Pemasaran tidak hanya mampu membuat orang awam memahami produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga meningkatkan penjualan hingga membuat bisnis tumbuh. Secara umum, marketing berguna untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Penjual tentu saja tahu apa saja produk atau jasa yang mereka tawarkan. Bagaimana dengan masyarakat luas? Untuk menggunakan sebuah produk atau jasa, masyarakat membutuhkan edukasi. Menurut kreatif, pemasaran adalah cara paling efektif untuk menjelaskan sebuah produk atau jasa kepada calon pengguna untuk menambah nilai plus guna materi yang menyenangkan dan menarik. Caranya ada banyak, di antaranya adalah sekadar memberikan ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk atau jasamu, bisa juga dengan memberikan hadiah atau pengguna atau pembeli yang setia. Proses ini penting karena mereka akan menjadikan produk atau jasamu sebagai pilihan utama mereka. Menurut Forti, marketing adalah cara terbaik untuk membuat nilai produk atau jasa yang ditawarkan tetap tinggi. Di tengah pesaing bisnis, proses tersebut akan menentukan produk jasa apa yang membuat pembeli bertahan dan membantu untuk berkembang. Jenis-jenis marketing. Seperti yang sudah dijelaskan, pemasaran terbagi menjadi dua bentuk, online dan offline. Jika offline memiliki kebatasan medium, lain halnya dengan online. Dengan melakukan pemasaran online, kamu dapat berbagai hal untuk mendapatkan pembeli tanpa batasan. Berikut beberapa jenis pemasaran seperti dikutip dari HubSpot. 1. SEO, Search Engine Optimization atau SEO adalah jenis pemasaran terpopuler saat ini. Proses ini menggunakan optimisasi situs web agar produk atau jasa muncul dalam mesin pencari seperti Google. Dengan memanfaatkan SEO, pemilik produk atau jasa dapat menyasar dan menganalisis calon pembeli secara spesifik, misalnya mereka yang berusia 18-25 tahun atau orang yang tinggal di kota tertentu. Yang kedua, SEM, Search Engine Marketing. Dikenal dengan singkatan SEM bertugas untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan muncul di urutan pertama mesin pencari. Selain itu, jenis ini dapat memaksimalkan kedatangan calon pembeli dengan metode pay per click. Yang ketiga ada media sosial. Media sosial juga memiliki popularitas seperti SEO. Bedanya di media sosial, produk atau jasa yang ditawarkan tidak akan mudah mendapatkan calon pembeli. Hal dikarenakan setiap media sosial memiliki segmentasi dan target pasar yang berbeda. Yang keempat, video.
Jenis video marketing berubah seiring perkembangan waktu. Apabila dulu video marketing hanya digunakan untuk menggait calon pembeli, sekarang video marketing bisa juga digunakan untuk mempertahankan loyalitas pembeli. Salah satunya adalah membuat serial film atau televisi mini. Yang kelima, blog dan media cetak. Jenis lain dari pemasaran adalah blog dan media cetak. Lewat jenis ini, pemilik produk atau jasa dapat memasarkan produknya melalui banner dan tulisan apabila menggunakan blog dan iklan. Apabila menggunakan media cetak, selain yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak jenis pemasaran, mulai dari adlibs yang dikembangkan oleh saluran radio ataupun free trial yang menawarkan produk gratis dengan periode masa percobaan tertentu. Mengenal 4P marketing. Pada 1960-an, E. Jerome McCarthy, penulis dan profesor di bidang pemasaran, memperkenalkan konsep 4P dalam buku Basic Marketing, A Manager Approach. Nah, 4P ini, marketing adalah produk, price harga, place tempat, dan promosi. Pada dasarnya, 4P marketing menjelaskan bagaimana pemasaran bersinggungan dengan setiap tahap bisnis. Selain itu, 4P adalah gabungan faktor yang menentukan atau mengaruhi setiap keputusan masyarakat terhadap produk atau jasa yang beredar. Yang pertama, produk. Produk adalah faktor pertama yang menjadi penting karena untuk mempengaruhi masyarakat. Tidak hanya membutuhkan sebuah produk atau jasa yang sudah jadi, pertanyaan yang akan muncul biasanya adalah bagaimana produk atau jasa ini ditampilkan. Setelah itu, pemilik produk atau jasa dapat melakukan tes pasar mengenai pendapat masyarakat mengenai produk atau jasa ini, apakah sudah menarik atau belum. Tanpa memahami hal di atas, produk atau jasa yang ditawarkan akan sulit diterima. Pemahaman akan hal di atas akan membuat pemilik akan terus memikirkan cara meningkatkan kualitas produk atau jasa tanpa asumsi. Price atau harga. Setelah menentukan produk atau jasa, hal berikut yang perlu diperhatikan adalah harga. Untuk menentukan harga, pemilik produk atau jasa dapat memeriksa harga kompetitor untuk melihat sejauh mana calon pembeli bersedia membayar. Place. Dalam konteks pemasaran, place mengacu pada proses distribusi barang atau jasa yang kamu tawarkan. Selain prosesnya, kamu juga harus tahu beberapa luas jangkauan produk dan jasamu. Ya, di sini kamu harus tahu betul siapa saja sasaran produk dan jasamu, serta bagaimana cara terbaiknya supaya masyarakat bisa mendapatkan produkmu. Yang selanjutnya ada promotion. Faktor terakhir 4P adalah promosi. Promosi mencakup iklan, acara atau diskon yang dibuat untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya itu saja, produk juga memungkinkan produk atau jasa menarik pembeli lebih banyak. Karir di dunia marketing. Ada 4 peran dalam dunia pemasaran. Keempatnya itu komunikasi pemasaran, media sosial dan konten, SEO, dan digital marketing. Adapun beberapa perusahaan media sosial dan konten adalah peran yang berbeda. Keempat peran tersebut biasanya dikerjakan oleh fresh graduate atau orang yang baru memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun di bidang masing-masing. Dalam peran ini, orang-orang tersebut biasa diberi tugas sebagai eksekutor. Setelahnya ada jenjang manajer. Jenjang manajer biasanya didapatkan oleh orang yang dengan pengalaman di atas 2 tahun di posisi staff. Di jenjang ini tugas besarnya adalah membuat konsep, memelihara dan mengevaluasi strategi. Posisi struktural terakhir adalah direktur. Direktur biasanya berhubungan dengan manajer. Mereka berbagi tugas dengan strategis. Meskipun demikian, semua konsep dan evaluasi pemasaran perusahaan berada di tangan direktur. Skill utama untuk karir marketing. Dalam beberapa posisi pemasaran, kebutuhan akan technical skill seperti kemampuan menganalisis Google hingga memahami proses mesin pencarian terbilang cukup tinggi. Namun, menurut target jobs, perusahaan kerap meluaskan atau untuk skill. Kemampuan utama yang dibutuhkan adalah membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kampanye. Dalam tugas ini, seorang marketer tidak hanya dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif, tapi peka terhadap kampanye yang sedang dijalankan. Peka terhadap isu dan adalah kebutuhan kedua.
Kepekaan terhadap isu menjadi penting karena akan mempengaruhi bagaimana kampanye dijalankan dan diterima dalam masyarakat. Bahkan biasanya ide-ide atau inovasi yang muncul dalam kampanye marketing dipengaruhi oleh isu-isu yang tengah viral dalam masyarakat. Skill terakhir untuk seorang marketer atau pemasar adalah melakukan riset dan analisis pasar. Riset analisis pasar dilakukan untuk mengetahui strategi hingga evaluasi kampanye. Meski begitu, riset dan analisis pasar yang dilakukan tidak hanya untuk mencari data kuantitatif, tapi juga kualitatif. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menjadi marketing handal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenal pangsa pasar. Menjadi andal, kemampuan dan kalian harus diasah. Salah satunya dalam hal mengenali pangsa pasar dari setiap produk atau jasa yang dikeluarkan perusahaan. Biasanya saat perusahaan merencanakan dan memproduksi barang atau jasa, pasti punya target pasar. Masing-masing produk atau jasa, pangsa pasarnya berbeda. Di sini seorang marketing harus mengenali dan memahami pangsa pasar, kalau tidak, marketing akan susah berjualan. Tetapi jika sudah tahu pangsa pasarnya, marketing akan langsung bergerak cepat menyusun strategi jitu penjualan barang atau jasa sesuai target yang dibidik. Yang kedua, kenali lebih dalam produk dan jasa. Selain pangsa pasar, tentu saja hal utama yang harus marketing paham betul adalah mengenai produk atau jasa itu sendiri. Bagaimana mau jualan kalau tidak tahu barang atau jasa yang dijualnya? Begitu konsepnya, bertanya panjang lebar. Marketing harus bisa menjelaskannya. Informasi produk atau jasa ini harus sudah hafal di luar kepala. Bahkan kamu juga perlu menciptakan pengalaman seru dari produk atau jasa yang dipasarkan. Tujuannya agar calon konsumen percaya dengan manfaat dari barang tersebut dengan perusahaan tipu-tipu, sehingga akhirnya tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Konsumen sekarang cerdas dan kritis loh. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang marketing sehari-harinya bertemu dengan klien dan konsumen, bekerja di lapangan, bertemu banyak orang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya marketing memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, mampu bicara di depan umum, tidak grogian. Hal penting lainnya, mampu meyakinkan calon pembeli dengan gaya komunikasinya. Yang keempat, membangun jaringan atau koneksi. Jaringan atau koneksi, networking, sangat penting bagi seorang marketing. Kalau bisa terus diperluas dan ditingkatkan. Semakin banyak jaringan, semakin mudah pula memasarkan barang atau jasa. Kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah kamu kenal dalam dunia bisnis. Siapa tahu ke depannya kamu bisa menjadi bos, pemimpin perusahaan, bukan lagi tenaga marketing. Yang kelima, perhatikan penampilanmu. Bukan hanya memiliki kemampuan berkomunikasi, seorang marketing harus memiliki penampilan, misalnya saat bertemu klien atau calon pelanggan. Penampilan mesti bersih, rapi, dan meyakinkan. Walaupun baju kamu tidak mahal, tapi kalau kelihatan bersih dan rapi, orang lain yang bertemu kamu akan senang dan betah berada di dekatmu. Yang keenam, pahami kebutuhan konsumen. Mau jadi marketing andal, kunci utamanya adalah memahami kebutuhan konsumen, mengenali tipe dan karakteristik konsumen dalam berbisnis. Konsumen adalah raja. Seorang raja harus dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan konsumen, kamu jawab dengan memberikan produk atau jasa berkualitas. Pelayanan harus ramah agar konsumen betah, loyal, dan menjadi pelanggan setia. Yang ketujuh, keluar dari zona nyaman. Pekerja sebagai marketing penuh dengan tantangan. Setiap hari kerap dihadapkan pada situasi berbeda. Kadang penjualan memenuhi target, kadang sepi. Jangan putus asa dan menyerah. Kamu bisa keluar dari zona nyaman untuk mencapai target yang ditetapkan. Misalnya strategi pemasaran yang satu sudah mulai jenuh, coba dengan yang lain. Idenya bisa out of the box, sesuatu yang belum pernah ada. Jadi jangan pernah merasa puas dengan satu hal. Teruslah belajar, menggali ilmu, kemampuan, dan keahlian yang baru. Yang kedelapan, terus optimis. Seorang marketing dilarang menyerah, ibarat kata pantang pulang sebelum target terpenuhi. Begitulah jiwa marketing, tancap selalu dalam diri untuk terus optimis menggapai sesuatu. Api semangat tidak boleh padam. Terus berpikir positif, optimis bahwa kamu bisa mencapai target perusahaan.
Yang kesembilan, mengumpulkan testimoni. Begitu sudah berhasil menjual produk atau jasa, bertemu dengan pelanggan yang menggunakan barang daganganmu, usahakan untuk mengumpulkan testimoni. Baik itu mengenai kualitas produk atau jasa maupun pelayanan yang kamu berikan. Apakah sudah memuaskan atau belum? Dari testimoni tersebut perusahaan dan kamu jadi tahu apa feedback dari pelanggan. Jika sudah puas, terus kamu tingkatkan kualitas maupun pelayanannya. Jika belum, perbaiki apa yang harus kurang. Feedback ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui website perusahaan. Oke, sekian penjelasan saya tentang marketing dan bagaimana cara supaya menjadi marketing yang andal. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.